bersama satu pada pembelajaran 3. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi yang akan Bapak sampaikan nantinya melalui video pembelajaran. Oleh karena itu Bapak harapkan semua murid-murid kelas 4 bisa memperhatikan, menyimak, serta memahami materi yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Silakan menyaksikan. Baiklah murid-murid Bapak sekalian, pada pembelajaran 3 mengenai permainan tradisional, sumber bunyi dan pengertian bunyi, serta tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks. Oke, kita baca sebuah teks mengenai permainan tradisional. Di sini ada permainan benteng, bentengan, dan gobak sodor. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikkannya. Jadi kita baca dulu teksnya sebelum kamu mencoba permainan tradisional berikut ini di rumahmu. Oke, yang pertama benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah pilar, pohon, atau pilar. Di samping itu ada gambarnya. Cara memainkan permainan benteng-bentengan bisa kalian lihat di buku pada halaman 34. Kemudian kita baca lagi permainan yang kedua, yaitu gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, pada gambar tersebut bisa kalian perhatikan permainan gobak sodor. Oke anak-anak, berikut nanti Bapak sertakan video permainan-permainan tradisional yang lainnya, bisa kalian lihat pada video berikut. Apa yang suka main permainan tradisional? Indonesia punya banyak permainan tradisional. Misalnya lompat tali, kelereng, congklak, dan lain-lain. Permainan-permainan tradisional ini mengajarkan kita banyak hal, seperti kesabaran dan kerjasama. Yuk kita cari tahu tentang permainan tradisional sambil belajar dari rumah. 7 permainan tradisional yang ada di Indonesia. 1. Galasin. 2. Egrang. 3. Engklek atau taplak. 4. Congklak. 5. Hompimpa atau gambreng. 6. Petak umpet. 7. Lompat tali. 7 permainan ini mungkin namanya berbeda di setiap tempat. Selain itu, ada juga banyak permainan lainnya yang melatih kerjasama dan kesabaran. Salah satunya permainan bentengan. Di permainan ini, pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok harus menjaga benteng supaya tidak diambil oleh kelompok lawan. Nilai moral yang ditunjukkan oleh teman-teman Zak. 1. Sebagai teman, kita harus saling menolong saat ada yang membutuhkan bantuan. 2. Pekerjaan atau hal apapun akan lebih mudah dan lebih cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama. 3. Kalau kita bekerja keras dan tidak mudah putus asa saat melakukan sesuatu, pasti hasilnya akan baik juga. Alasan sebuah permainan membutuhkan strategi. Saat bermain, kita pun membutuhkan strategi. Strategi ini sangat penting karena menentukan apakah kita bisa menang atau tidak. Strategi
tersusun dengan baik dan rapi pasti akan membuat tim kita menang dalam permainan. Sebaliknya, strategi yang tidak baik atau bahkan bermain tanpa strategi bisa membuat kita kalah. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari permainan tradisional yang bisa kalian lihat. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda, demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Baiklah anak-anak, kita akan memahami pengertian tentang bunyi berikut ini. Pengertian bunyi. Bunyi termasuk salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Pengertian bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. Syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Sumber bunyi pada jenis alat musik pukul seperti drum, gong, tambur atau gendang, permukaan drum, gong, tambur atau selaput gendang akan bergetar ketika dipukul, sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Untuk jenis alat musik tiup seperti suling, trompet atau recorder soprano, udara yang ditiupkan akan bergetar di dalam kolom udara sehingga menghasilkan bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Terdengarnya bunyi ada 3 macam. Yang pertama, ada medium. Bunyi dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Bunyi dapat pula merambat melalui benda cair seperti untuk mencari harta karun atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Selain itu, bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti jika kita mengetuk meja dengan pensil. 2. Ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh bunyi gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup dan sebagainya. 3. Ada pendengar. Pendengar bunyi yaitu manusia dan hewan. Oke, murid-murid Bapak kelas 4 sekalian, materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sudah selesai. Bapak harapkan siswa-siswa atau murid-murid Bapak kelas 4 dapat memahami materi yang telah disampaikan dan nantinya dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan benar. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.